Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nugroho dengan NIM 230906254. Pada kali ini saya akan mempresentasikan penugasan mandiri ujian akhir semester mata kuliah analisis dan pengujian sistem elektronika yang berjudul implementasi metodologi HALT, HASS, dan burn-in dalam evaluasi keandalan sistem elektronika industri. Pertama, pendahuluan dan urgensi pengujian keandalan dalam industri elektronika modern. Yang pertama, paradigma time to market. Siklus pengembangan produk elektronik saat ini mengalami komprehensi waktu yang ekstrim. Persaingan pasar menurut rilis teknologi baru dalam hitungan bulan menjadikan kecepatan eksekusi sebagai faktor determinan keberhasilan komersial. Dua, keterbatasan pengujian real time. Secara empiris, mengevaluasi masa pakai operasional atau operational lifespan yang mencapai puluhan ribu jam melalui observasi kondisi normal sangat tidak visible. Menunggu perangkat rusak secara alami akan memakan waktu bertahun-tahun yang akan secara otomatis melumpuhkan efisiensi industri. Tiga, kebutuhan metodologi akselerasi. Engineer memerlukan kerangka kerja ALT atau Accelerated Loss Testing untuk memicu mekanisme kegagalan secara artifisial melalui manipulasi stres thermal dan mekanik. Hal ini memungkinkan mitigasi resiko kegagalan laten tanpa mengorbankan akurasi prediksi keandalan sirkuit sebelum diproduksi massal. Selanjutnya, definisi dan konsep utama Accelerated Live Testing atau ALT. ALT merupakan metodologi di mana sistem elektronika diekspos pada tekanan operasional stres di luar batas spesifikasi normal untuk memicu kegagalan secara sistematis. Mekanismenya, proses ini memanfaatkan variabel fisik yang terkendali seperti suhu ekstrim, kelembapan tinggi, dan vibrasi atau overvoltage untuk mempercepat degradasi komponen tanpa mengubah mekanisme kegagalan dasarnya. Efeknya, tekanan tinggi menghasilkan time compression yang mereduksi durasi pengujian laboratorium secara drastis. Data tersebut kemudian dieksplorasikan menggunakan model matematika seperti Arrhenius atau confirmation untuk memprediksi umur operasional perangkat di lapangan. Selanjutnya, landasan fisika kimia pemodelan persamaan Arrhenius. Kinematika dasar degradasi material. Proses penuaan dan kerusakan fisik komponen elektronika pada dasarnya didorong oleh reaksi kimiawi dan transformasi fisik material yang terjadi skala mikroskopis. Prinsip persamaan Arrhenius. Model matematis ini menyatakan bahwa laju degradasi mekanisme fisik atau kimia meningkat secara eksponensial terhadap suhu. Energi aktivasi atau EA menentukan sensitivitas material terhadap perubahan termal. Terus dengan menaikkan temperatur secara terstruktur, insinyur dapat memprediksi akurasi penurunan kualitas fungsional pada material semikonduktor, elektrolit, kapasitor, dan integritas PCB melalui perhitungan faktor akselerasi. Parameter kritis keandalan atau operating limit. Definisi operating limit atau batas operasional. Ambang batas titik di mana perangkat elektronik mulai mengalami disfungsi sistemik. Pada fase ini, sistem tidak mampu lagi mempertahankan spesifikasi kinerjanya atau performa specification yang sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam dataset teknis akibat stres lingkungan yang ekstrim. Karakteristiknya, sifat degradasi pada batas ini bersifat non-destruktif atau belum permanen. Fenomena pemulihan atau functional recovery yang terjadi secara otomatis apabila intensitas tekanan atau stres dikembalikan ke parameter normal, menandakan integritas struktural material masih terjaga meski fungsionalitas sempat terganggu. Selanjutnya, parameter kritis keandalan Dextrud limit. Definisi, ambang batas titik eskalasi tekanan ekstrim di mana komponen elektronik sudah benar-benar tidak melampaui kemampuan toleransi fisiknya. Titik ini menandai transisi kegagalan fungsi sementara menuju kehancuran total struktur internal. Karakteristiknya, tegangan material di bagian sirkuit telah terkoyak, mengakibatkan kerusakan fisik yang fatal pada tingkat silikon atau interkoneksi. Terjadi fenomena seperti thermal runaway, pelelehan junction,
atau deliminasi lapisan mikroskopis. Sifat bersifat inversible atau permanen dan tidak bisa diperbaiki kembali. Walaupun tingkat tekanan sudah diturunkan atau dinormalisasi ke suhu ruang, perangkat kehilangan integritas operasionalnya secara total dan tidak dapat dipulihkan. Metodologi HALT atau Highly Accelerated Lab Test. Fase diterapkan pada fase riset, desain dan prototyping praproduksi. Bersifat destructive testing, merusak sampel uji secara terstruktur untuk menemukan batas fisik material. Metode yang pertama rapid thermal transistor, perubahan suhu hyper untuk memicu stres ekspansi termal. Yang kedua, 6 dove random vibration, saran acak mekanisme pada 6 sumbu secara stimulan. Objektif utamanya sengaja memprovokasi kerusakan guna mengekspos weakness link. Hal ini memungkinkan redesign teknis untuk memperluas margin toleransi sistem secara signifikan. Kedua, metodologi HASS atau Highly Accelerated Stress Screen. Fase penerapan diimplementasikan pada fase produksi massal atau mass production dan pasca validasi HALT sukses. Bersifat non-destructive screening, tidak merusak integritas fungsional unit yang diuji. Pelaksanaan proses penyaringan screening intensif pada 100% sampel produksi akhir. Yang kedua, profil batas uji, tekanan di atas operating limit namun di bawah extrude limit hasil HALT. Yaitu mengidentifikasi latent defect akibat anomali proses manufaktur atau variasi material lot yang cacat guna menjamin kualitas sebelum sampai ke tangan pengguna akhir. Metodologi burn-in dalam screening manufaktur. Definisi, representasi subnet, fundamental dari kerangka kerja manufacturing stress screening di lini pabrik untuk memastikan keandalan produk sebelum pengiriman. Prosedur kerja mengakibatkan proses elektrifikasi aktif. Perangkat elektronik dinyalakan, dialiri arus listrik secara kontinu, dan diberikan beban kerja resmi untuk mensimulasikan penggunaan nyata. Parameter pengondisian lingkungan. Yang pertama, thermal chamber, perangkat ditempatkan dalam ruang beriklim temperatur konstan. Yang kedua, rentang suhu, kondisi panas stabil berkisar antara 50 derajat ke 70 derajat. Siklus durasi, pengujian siklus panjang umumnya dalam rentang 24 hingga 48 jam. Analisis kurva Betap, eliminasi event mortality via burn-in. Prinsip kurva teori keandalan yang menyatakan tingkat kegagalan produk sangat tinggi di awal masa pakainya atau fase event mortality sebelum mencapai fase umur normal yang stabil. Dua, peran teknis burn-in berfungsi sebagai proses stabilisasi sistem komponen elektronika secara menyeluruh melalui stres lingkungan yang terkendali. Tiga, hasil akhir menjadi pengendali primer yang memaksa produk cacat produksi dini untuk rusak di dalam lingkungan pabrik sehingga menjamin hanya unit produk andal yang sampai ke konsumen. Analisis standar industri internasional untuk pengujian keandalan. Yang pertama, IEC 62506. Standar internasional utama yang mengatur regulasi permodelan matematis, penentuan faktor akselerasi, serta panduan buku ekstrapolasi data ALT. Yang kedua, IEC 60068 series. Standar internasional yang mengatur tata cara prosedur pengujian lingkungan sirkuit elektronik terhadap paparan suhu ekstrim, berkelanjutan, perubahan termal cepat, dan gerakan mekanis. Yang ketiga, IPC 9592, standar acuan khusus industri manufaktur untuk menerapkan prosedur HALT dan HASS pada perangkat keras, konversi daya elektronik, dan sirkuit fungsionalitas. Studi kasus kegagalan industri. Yang pertama, penarikan massal modul Electronic Control Unit atau ECU dan sistem kemudi elektronik pada industri otomotif global akibat kegagalan sistematik di lapangan. Akar masalahnya, solder joint failure, tegangan sambungan solder mikro akibat ekspansi thermal diferensial. Yang kedua, degradasi di elektrik,
penurunan kualitas material isolasi akibat fluktuasi suhu kap mesin yang ekstrim dan vibrasi yang terus-menerus. Penyebab kegagalan pengujian. Pabrikan mengabaikan simulasi multistimulus atau 6 kondisi numb-down vibration dan rapid thermal cycle. Kegagalan mengekspos unit pada metode HALT dan HASS yang agresif di fase praproduksi mengakibatkan lolosnya weakness link ke tangan konsumen. Konsekuensi teknis dan finansial kegagalan pengujian. Manifestasi kerusakan di lapangan. Produk yang lolos kualitas awal seringkali membawa cacat laten. Kegagalan fungsi mendadak atau intermittent failure biasanya muncul setelah 1-2 tahun pengujian. Merusak ekspansi siklus hidup produk. Yang kedua, konsekuensi finansial dan operasional. Perusahaan menghadapi krisis likuiditas akibat tindakan recall massal jutaan unit. Biaya ganti rugi, logistik pemulihan, dan kompensasi dapat mencapai skala triliunan rupiah. Dampak strategis dan reputasi. Yang pertama, kepercayaan konsumen. Erosi loyalitas pelanggan secara masif di pasar global. Kedua, resiko hukum, gugatan class action terkait keselamatan pengguna. Ketiga, brand equity, hancurnya reputasi keandalan brand yang telah dibangun bertahun-tahun. Kesimpulan teknis dan penutup. Yang pertama, validasi keandalan efisien atau ALT. Pengujian umur diakselerasi dengan berbasis persamaan Arrhenius efektif memangkas waktu validasi keandalan produk tanpa mengurangi tingkat akurasi prediksi ilmiah. Yang kedua, optimasi desain instrumen atau HALT. HALT sukses menjadi instrumen destruktif pada fase desain untuk memperluas margin operasi sistem dan mendeteksi kelemahan intrinsik sirkuit sejak awal. Ketiga, filtrasi cacat produksi HASS dan burn-in. HASS dan burn-in bekerja secara non-destruktif di lini produksi sebagai filter akhir untuk menyaring cacat laten dan mengeliminasi kegagalan fase infant mortality. Yang keempat, standarisasi ke industri global. Kepatuhan ketat terhadap standar internasional seperti ICE 62506 merupakan aspek mutlak demi mencegah risiko bencana kerugian finansial mikro di industri modern. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.